Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kita paparkan bagian kedua, sekarang adalah bagian ketiga dari tema ini. Mengapa kita harus mengikuti mubaligh atau mujakir? Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Dengan mengabdi pada Sang Pencipta bukan pada yang lain, maka kita akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia ini ada surga dan ada neraka. Surga dunia dalam bahasa Inggris sering disebut paradise, dan surga akhirat sering disebut heaven. Dalam bahasa Indonesia belum ada padananya. Jadi bahasa Indonesia surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia bukanlah ditentukan oleh infrastruktur atau interior, tapi bentuk suasana ketika manusia itu hidup aman, damai, dan sejahtera, sehingga hati bahagia. Surga dunia biasanya disertai tempat tinggal, taman, atau panorama yang indah. Al-A'raf 19. Namun di surga dunia masih ada setan dan sifatnya tidak abadi. Al-A'raf 20. Sebaliknya, walaupun infrastruktur baik, tapi bila hati kita tidak bahagia, maka kita sedang berada di neraka dunia. Quran surat Ali Imran 103. Misalnya kegelisahan atau terancam sehingga hati menjadi panas. Makin panas suasana hati, makin dalam nerakanya. Di akhirat pun ada surga dan ada neraka. Namun tidak diketahui bagaimana bentuk surga dan nerakanya dan di tempat mana surga neraka itu berada. Tuhan hanya menjanjikan dan memberi gambaran adanya surga setelah kematian, yaitu ada Quran surat Al-A'raf 35. Surga itu ada yang percaya di bumi ini berupa reinkarnasi, diwujudkan kembali. Ada yang percaya di angkasa atau di langit atau disebut heaven. Ada yang mengatakan di antara dua galaksi di luar angkasa. Allahu a'lam. Apapun itu sudah menjadi kuasa Tuhan, yang penting kita sebagai manusia memohon pada Sang Pencipta agar kita bisa mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Quran surat Al-Baqarah 201. Karena belum mengalami kematian, maka banyak manusia yang tidak percaya adanya surga neraka setelah mati. Quran surat As-Sajdah ayat 12. Dengan keadaan ini, maka Tuhan memberikan informasi kepada orang yang masih hidup untuk melihat surga neraka. Bahwa surga neraka itu ada, yang kita sebut sebagai utusan atau rasul. Utusan inilah yang memberitahu kepada kita bagaimana caranya agar umat manusia di akhirat nanti dalam selamat atau masuk dalam surganya. Utusan ini membawa suhuf-suhuf atau surat-surat dari Tuhan untuk umat manusia yang terdokumentasi dalam sebuah kitab suci. Kalau dalam Al-Quran yaitu An-Nahl 89. Surat Yasin atau surat Wahai Insan atau surat Human Epistle adalah surat pernyataan dari Allah bahwa Muhammad seorang Rasul yang telah berkunjung ke surga dan neraka serta berjumpa dengan orang-orang yang telah tiada, yaitu Rasul-Rasul sebelumnya. Rasul-Rasul tidak hanya diturunkan di Jazirah Arab, diturunkan juga di berbagai penjuru dunia. Di pegunungan Himalaya, di daratan Cina, di kepulauan Nusantara, di gurun-gurun Sahara, gurun apa saja, dan lain-lain. Menurut perkiraan Rasul Muhammad, jumlah Rasul seluruhnya 315. Dari 315 itu diangkat kisahnya dalam sebuah kitab suci yaitu Al-Quran untuk menjadi pedoman
bagi umat manusia sebanyak 25 orang. Sedangkan nabi-nabi jumlahnya ribuan. Surga dunia dan surga akhirat diperoleh apabila kita umat manusia mengikuti mubalik dan mujakir yang membawa misi kerasulan, yakni balaghoh, menyampaikan kebenaran, dan tazkiroh, memberi peringatan. Misi kerasulan ini selanjutnya diemban oleh para wali, kiai, ustadz, rohaniawan, khotib sebagai pewaris para nabi atau para rasul. Misi kerasulan atau misi mubaligh mujakir ini kadang gagal diimplementasikan di lapangan karena sumpahnya iblis, setan bangsa jin. Sumpah iblis adalah membuat manusia hilaf. Terkadang kita lupa bahwa ibadah ritual adalah puncak dari segala ibadah. Padahal ada tahap berikutnya, yakni spiritual. Yakni yang dimaksud spiritual adalah semangat atau kemampuan untuk menjalankan praktek ritual dalam kehidupan sehari-hari. Setelah puasa yang mengajarkan kedisiplinan, malah kalau diundang atau masuk kerja sering terlambat. Setelah ibadah haji, sa'i yang mengajarkan bekerja keras mencari rezeki, malah malas-malas bekerja di kantor atau di birokrasi, akhirnya banyak orang yang dirugikan. Setelah sholat berjamaah mengajarkan kebersamaan, malah tidak mau ikut bantu kalau ada kerja bakti, tidak mau tenggang rasa, tidak mau ikut sumbang bangun jalan kecil misalnya, jembatan kecil, atau mengatasi banjir bersama sesuai kemampuan dan lain-lain. Selain itu, yang akan menggagalkan misi mubaligh dan mujakir adalah tauhid. Tauhid adalah setan bangsa manusia. Banyak definisi tentang tauhid. Dalam kasus ini, maksud tauhid adalah orang-orang yang kalau mengambil keputusan atau undang-undang atau hukum tidak arif dan bijaksana, atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau pemikiran yang baik. Perlu diketahui bahwa setiap negeri masyarakatnya akan dikuasai oleh tauhid bila kedekatan masyarakatnya pada Tuhan kurang. Bila ada negeri yang akan maju atau modern, itu membuat tauhid menjadi panas hatinya dan akan terus diganggu negeri tersebut. Negeri kita pernah mengalami hal tersebut ketika akhir tahun 1960-an. Waktu itu pemerintahnya serius berjuang untuk masa depan rakyat. Maka dengan potensi yang ada, negara Indonesia bila dibiarkan, diprediksi akan menjadi negara maju di tahun 1980-an. Melampaui negeri-negeri lain di Asia seperti Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Namun setan-setan jin tak akan pernah diam. Akan mempengaruhi setan manusia, dibuatlah berbagai macam peristiwa yang buruk dengan memanfaatkan orang-orang yang berhati kotor di antara kita agar negeri ini tersendat kemajuannya. Kemudian tauhid itu muncul lagi tahun 1990-an ketika negeri ini seharusnya tinggal landas menjadi terlindas. Entahlah siapa yang menjadi orang beriman dan siapa yang mengaku beriman atau menjadi tauhid di antara kita. Quran Surat An-Nisa 60. Yang jelas, bila kebanyakan kita berkiblat kepada Allah, maka negeri akan mencapai kemajuan. Tapi bila berkiblat kepada tauhid, maka negeri ini akan mengalami berbagai kemunduran. Semoga di masa yang akan datang abad ke-21 ini bangsa Indonesia menyadari kehadiran tauhid, sehingga sesama anak bangsa dapat berjuang bersama seperti yang terjadi akhir tahun 1940-an, di mana kita berhasil mengusir tauhid dari hati bangsa ini dan akhirnya kita menjadi bangsa yang merdeka. Ada kata lain yang sering dijadikan alat oleh setan untuk menghambat kemajuan umat untuk menjadi lebih baik, yakni bid'ah atau heretical atau penyimpangan. Pengertiannya selalu negatif di masyarakat, yakni mengada-ngada. Padahal bid'ah punya pengertian positif, yakni produktif, kreatif, dan inovatif. Pengertian positif ini membawa pada
perubahan yang baik dalam kehidupan manusia. Dulu tidak ada kacamata, sekarang ada. Dulu tidak ada motor, sekarang ada. Dulu tidak ada telepon, sekarang ada, dan seterusnya. Adapun pengertian negatif adalah yang membawa keburukan atau kesesatan. Misalnya kita berziarah ke makam para wali untuk meminta petunjuk pada mereka. Seharusnya untuk mendoakan para wali tersebut karena mereka telah berjasa kepada kita di masa lalu dan dampaknya ke sekarang ini. Kita menjadi orang-orang yang beragama Islam. Tertulis dalam sebuah hadis, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jeleknya perkara adalah yang diada-adakan dalam kurung bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hal yang lain yang menjadi perselisihan adalah dolalah atau heterodok atau kesesatan. Yang dimaksud dolalah adalah dalam hal ini bukanlah agamanya yang salah atau aliran kepercayaannya yang salah. Bukan pula tidak beragama, tapi yang dimaksud adalah pijakan atau prinsip hidup yang salah. Berbeda dengan bid'ah negatif yang dari awal sudah salah, dolalah benar pada awalnya, tapi kemudian dibelokkan di tengah jalan menjadi sesat. Pijakan hidup yang salah ini karena mengikuti keinginan sendiri yang berlebihan dalam beragama. Pijakan ini dianggap dari Nabi, padahal bukan dari Nabi dan sudah tersebar luas serta dianut banyak orang. Quran Surat Al-Ma'idah 77. Hal ini dahulu dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani bahwa ini dari Nabi Musa, ini dari Nabi Isa, padahal dari para ahli kitabnya, bukan dari Musa ataupun Isa. Demikian pula Nabi Muhammad pun kelak akan dibegitukan oleh para ahli kitabnya yang hatinya tidak lurus. Saat ini yang berlaku contohnya adalah sekarang ini terjadi standarisasi bahwa aurat laki-laki dari pusat hingga lutut dan aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dalam pergaulan sehari-hari. Benar ada hadis Nabi tentang aurat, tapi tidak dibakukan atau distandarisasi untuk umat Islam dunia. Sebenarnya standarisasi atau pembakuan itu tidak pernah ada. Namun diadakan oleh para ahli kitab sesuai dengan keinginannya. Bila sudah dibakukan atau distandarkan, maka tidak ada hadis lain yang berbeda-beda tentang aurat dengan hadis tersebut di atas. Kenyataan yang ada banyak hadis yang berbeda-beda tentang masalah aurat. Nah, dalam masalah kesesatan ini kita harus hati-hati. Benar-benar minta petunjuk pada Allah. Ada sementara orang yang menganggap dirinya sudah dapat dipastikan masuk surga dan tidak akan pernah tersesat jalan hidupnya. Oleh karena telah hidup di lingkungan agamis dan berpenampilan agamis. Sesat atau tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh bentuk luar atau outer ataupun outdoor. Nah, ada ditulis dalam hadis qudsi sebagai berikut. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Hadis qudsi. Nah, masjid secara vertikal tempat pemujaan kepada Allah. Secara horizontal adalah pusat kebaikan. Di antaranya pusat kedamaian, Assalam. Pusat kelembutan, Al-Latif. Pusat kesejukan, Al-Wadud, dan lain-lain. Bila pusat-pusat kebaikan itu rusak, mereka berkumpul untuk kepentingan dunia saja, maka kemungkinan masyarakat sekitarnya pun akan ikut rusak. Gunakanlah masjid untuk mengajak pada jalan Allah atau berdakwah dengan kelembutan dan pengertian.
bukan untuk mengajak pada tujuan politis agar kita menjadi pejabat, agar kita menjadi jutawan, agar kita menjadi terkenal dan dihormati banyak orang. Ada peringatan dalam sebuah hadis, akan ada suatu masa kepada sekelompok orang di mana mereka melingkar di dalam masjid untuk berkumpul dan mereka tidak mempunyai kepentingan kecuali dunia dan tidak ada bagi kepentingan apapun pada mereka, maka janganlah duduk bersama mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, fungsikanlah masjid selain untuk tempat ritual seperti salat berjamaah, buka puasa bersama, dan seterusnya, juga tempat spiritual. Fungsi spiritual masjid adalah untuk penerang hati yang gelap. Ada orang yang tak mengerti apa arti cinta damai. Al-A'raf 200, apa arti kasih sayang. An-Naml 30, apa arti kehidupan. Ghafir 65. Mengapa kita harus minta maaf, minta tolong, berterima kasih? Maka dijelaskan oleh para khotib dari masjid. Diharapkan para khotib sendiri lebih mengerti konsep-konsep dasar agama Islam seperti yang tersebut di atas daripada orang lain. Ya, dalam melaksanakan profesionalisme keagamaan, yang sulit dilakukan adalah memberikan nasihat yang sesuai dengan masalah yang dihadapi seseorang bila ada orang yang minta petunjuk. Karena tentu tidak sembarangan, mesti dengan ilmu. Mereka yang beramal ibadah menjalankan profesinya, tapi kalau tidak tahu sejarah dan hasanah, maka mudah disesatkan setan. Mengurangi kesulitannya adalah dengan sejarah akan mengurangi kesalahan, dengan hasanah akan menambah ketepatan. Para mubaligh dan muzakir yang memberikan nasihat tapi tidak mempelajari sejarah biasanya akan salah menyampaikan sesuatu karena tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi secara berurutan atau kronologi tentang suatu masalah. Mereka yang tak punya hasanah berbagai macam pengetahuan lain atau pengalaman hidup yang telah dijalani akan kesulitan memberikan solusi yang tepat pada orang yang minta petunjuk. Karena unsur-unsur pendukung atau kumpulan informasi lain atau assembly yang akan menyelesaikan masalah tidak ada. Tapi mubaligh muzakir yang telah mempelajari sejarah dan hasanahnya tidak bisa disesatkan setan, malah bisa menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang jelas dan bermanfaat. Seperti seorang dokter ketika mengobati penyakit pasien yang ingin sembuh, maka akan melihat terlebih dahulu urutan kejadiannya atau kronologi atau sejarah penyakitnya dengan anamnesa sampai dengan ke prognosa. Setelah itu dokter mempunyai ilmu pengetahuan lain atau pengalaman atau hasanah untuk mendukung agar penyakit itu bisa terobati dengan tepat. Ilmu lain itu misalnya ilmu mikrobiologi, yaitu ilmu untuk pencegahan infeksi, ilmu kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan hidup, ilmu budaya dasar yang berhubungan dengan pola hidup. Jadi dokter bisa mengobati pasiennya walaupun mendadak dibangunkan ketika sedang tidur. Nah, tersirat dalam sebuah hadis. Ketika Rasulullah SAW datang ke masjid, beliau melihat iblis berdiri di depan pintu masjid. Maka Rasulullah SAW langsung menegurnya, "Wahai iblis, apa yang kamu lakukan ini? Yang kamu lakukan di sini?" Iblis menjawab, "Aku hendak masuk ke masjid untuk merusak sholatnya orang yang sedang salat itu. Akan tetapi aku takut terhadap orang yang sedang tidur." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Wahai iblis, kenapa kamu tidak takut terhadap orang yang sedang salat, beribadah dan bermunajah kepada Allah? Malah engkau takut terhadap orang yang sedang tidur, yang dalam keadaan yang tidak sadar?" Iblis menjawab,
Orang yang sedang salat itu adalah orang bodoh. Untuk merusak salatnya sangat mudah bagiku. Sedangkan orang yang sedang tidur ini adalah orang yang alim. Jika aku merusak salatnya, orang yang bodoh itu, aku khawatir nanti ia membangunkan orang alim yang sedang tidur. Kemudian ia mengajari serta membetulkan salatnya orang yang bodoh tersebut. Ya, ini kita lanjutkan pada bagian keempat. Demikian bagian ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.